Biksu Tong dan ketiga muridnya tiba di sebuah kerajaan India. Mereka disambut oleh tari-tarian khas negara tersebut. Biksu Tong ikut menari, murid-muridnya speechless. Tapi malah ikutan menari juga. Pada suatu malam, Wukong merasakan ada yang janggal dengan kerajaan ini. Tidak terlihat satu anak kecil pun di sini. Ia lalu mendatangi Biksu Tong. Ternyata Biksu Tong sedang dalam bahaya. Di luar, Raja Iblis menampakkan dirinya. Ia bertujuan untuk memakan kitab suci agar memiliki kehidupan yang abadi. Ia mengerahkan pasukannya untuk menangkap Biksu Tong dan muridnya. Pasukannya membentuk formasi laba-laba. Wukong pun mengeluarkan jurus 1000 tubuh. Pertarungan pun tak terelakkan. Wukong mengeluarkan kipas raksasa untuk mengusir pasukan iblis. Serangan dengan ketapel api pun berhasil melumpuhkan pasukan iblis. Raja Iblis ini kabur ke sebuah pegunungan. Wukong mengejarnya di belakang. Wukong mengejar Raja Iblis. Ia memanjangkan tongkat emasnya dan menghantam Raja Iblis itu. Namun Raja Iblis itu cukup kuat untuk membalas. Bahkan ia membuat sebuah gunung jadi terbelah. Adu mekanik dua kekuatan siluman ini membuat Wukong terpental ke dalam kerajaan. Wukong marah kepada Biksu Tong yang mudah terpengaruh dan bodoh. Ia membungkus tubuh Biksu Tong dengan kapas. Lalu Biksu Tong membacakan mantra yang membuat mahkota di kepala Wukong mencekiknya. Wukong tutup mulut Biksu Tong agar ia tak bisa membacakan mantra untuknya. Wukong pun melemparkan gurunya ke tempat yang sangat jauh untuk menyelamatkannya dari terkaman pasukan iblis. Biksu Tong mendarat di sebuah kelompok yang dipenuhi para wanita. Ia lalu dirawat oleh seorang wanita yang penampilannya sangat. Wanita ini tak bisa berkata-kata ketika melihat ada sesuatu di belakang Biksu Tong. Ternyata itu adalah pasukan Raja Iblis yang mengincar Biksu Tong. Tak disangka wanita ini berhasil mengusir pasukan iblis dengan berputar sambil memegang tongkat emas milik Wukong. Namun di luar sedang terjadi pertempuran yang sangat sengit. Biksu Tong meminta Raja Iblis untuk menghentikan pertempuran. Tiba-tiba ada tembakan bola api datang dari langit. Raja Iblis dan pasukannya mencari sumber serangan itu. Serangan itu semakin banyak. Akhirnya Biksu Tong dan wanita dekil ini berhasil melarikan diri dari Raja Iblis. Tongkat emas milik Wukong bisa berubah menjadi perahu. Bahkan bisa juga berubah menjadi sebuah kapal terbang yang memiliki tenaga turbo. Dua orang ini terbang melintasi bukit-bukit dan tak sengaja masuk ke dalam pusaran hitam. Ternyata itu adalah gerbang surga selatan. Wanita polos ini pun masuk ke dalamnya. Biksu Tong menyusul juga akhirnya. Para pengawal surga ini datang untuk mengusir Biksu Tong. Namun wanita ini melayangkan serangan dengan tongkat Wukong. Tongkat ini pun berubah menjadi tinjuan raksasa dan berjumlah banyak. Para pengawal ini pun kewalahan meladeni kekuatan tongkat emas Wukong. Biksu Tong pun kabur dari sana. Ia marah kepada gadis ini karena telah berbuat semena-mena. Karena tersinggung, gadis ini loncat dari atas tebing dengan memegang sebuah akar. Biksu Tong yang tak tega ini pun akhirnya menangkap akar yang menarik si gadis. Jadilah mereka berayun-ayun di sisi bukit. Gadis ini tersenyum tersipu malu melihat Biksu Tong yang tak tega untuk melepaskannya. Keesokan harinya, gadis aneh ini terus memaksa Biksu Tong untuk berkata bahwa ia mencintainya. Namun Biksu Tong enggan mengucapkannya. Ia pun pergi meninggalkannya. Gadis aneh ini pun memasak makan malam dengan harapan Biksu Tong akan kembali dan makan bersamanya. Ternyata gadis aneh tadi dalam bahaya. Biksu Tong tak tinggal diam.